Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Kita akan mulai kembali bahasan mata kuliah statistik kita. Sekarang tentang describing data. Jadi mendescribe data ini bisa kita lakukan dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Nah, di sini ada dua jenis tabel, frekuensi tables dan frekuensi distribution. Lalu untuk grafik presentationnya nanti ada beberapa sesuai dengan apakah untuk data kualitatif ataupun untuk data kuantitatif. Nah, goals kita hari ini yang pertama itu kita akan mengorganize kualitatif data ke dalam frekuensi tables. Kemudian dari frekuensi tables tersebut akan kita sajikan kembali ke dalam bentuk grafik, yaitu grafiknya itu bar chart dan pie chart. Nah, kemudian kita akan mengorganize kuantitatif data ke dalam bentuk frekuensi distribution. Nah, dari frekuensi distribution ini kita akan menampilkan ke dalam grafik namanya itu histogram, frekuensi polygons maupun kumulatif frekuensi polygons. Jadi di sini pembahasan kita ada dua topik besar, yaitu yang pertama mengorganize kualitatif data, kemudian yang kedua itu mengorganize kuantitatif data. Kalau kualitatif data nanti kita tampilkan dalam table namanya frekuensi tables, dan chartnya itu atau grafiknya itu ada bar chart dan pie chart. Nah, kalau kuantitatif data tabelnya namanya frekuensi distribution, dan untuk grafiknya yang akan kita gunakan adalah histogram, frekuensi polygon maupun kumulatif frekuensi polygons. Jadi kita mulai dengan kualitatif data terlebih dahulu. Akan membahas frekuensi table, bar chart, dan pie chart. Nah, yang pertama adalah frekuensi tables. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang deskriptif statistik. Nah, jadi inti dari deskriptif statistik ini dia menampilkan kembali data yang udah kita organize atau kita tampilkan dengan lebih baik ke dalam general pattern tertentu. Jadi dari pattern yang ada nanti kita bisa identifikasi itu. Jadi data ini biasanya terkonsentrasi di mana? Apakah di nilai tengah, di nilai rata-ratanya, ataukah di nilai ekstrem kanan, nilai ekstrem kirinya. Kemudian kita juga bisa mengekspos beberapa nilai yang ekstrem ataupun data-data yang tidak biasa. Nah, salah satu teknik yang kita gunakan untuk mengorganize data di deskriptif statistik itu adalah frekuensi tables. Apa itu frekuensi tables? Jadi frekuensi tables ini adalah dia mengelompokkan data kualitatif ke dalam mutually exclusive dan collectively exhaustive class, di mana masing-masing kelas itu menunjukkan nanti kita isikan number of observation. Jadi berapa observasi di masing-masing kelas tersebut. Nah, mungkin ada yang bingung dengan penjelasan ini. Apa sih mutually exclusive dan apa sih collectively exhaustive? Lebih gampangnya kita masuk ke contoh frekuensi tables yang ada. Nah, jadi ini adalah tabel frekuensi yang menggambarkan penjualan mobil di dua tempat, yaitu penjualan mobil di 4 lokasi, yaitu lokasi pertama di Kane, kedua Olean, ketiga Sheffield, dan keempat Tainesta. Nah, di sini kenapa datanya disebut dengan data kualitatif? Karena data wilayah penjualan mobil itu bukan data numerik. Jadi kita hanya mencatat, mobil ini terjualnya di Kane, mobil kedua dijual di Olean misalnya, mobil ketiga dijual di Sheffield, mobil keempat dijual di Tainesta. Jadi bukan data numerik, makanya ini datanya adalah data kualitatif. Nah, apa yang disebut dengan mutually eksklusif? Jadi kalau mutually eksklusif, kelas mutually eksklusif itu satu data itu hanya boleh ditampilkan di salah satu kelas. Misalnya satu mobil itu hanya bisa terjual di wilayah
Kane atau Olean atau Sheffield dan Tainesta. Jadi nggak mungkin satu mobil itu terjual di dua tempat, Kane dan Olean misalnya, itu nggak mungkin. Nah, itu itu yang dinamakan dengan mutually eksklusif. Jadi hanya bisa terjadi di salah satu kelas saja. Nah, yang collectively exhaustive ini, kelas yang kita gambarkan dalam frequency tables ini harus mencakup seluruh data yang kita punya. Misalnya, kan kita punya data penjualan 180 mobil. Nah, 180 mobil ini ada yang terjual di Kane, Olean, Sheffield, dan Tainesta. Jadi 4 lokasi itu semuanya harus ditampilkan. Kalau misalnya hanya 3 lokasi yang kita tampilkan, Kane, Olean, dan Sheffield, nah nanti kan jumlahnya nggak 180, berarti itu belum collectively exhaustive. Jadi collectively exhaustive itu semua data kelasnya itu harus sudah ditampilkan ke dalam frequency tables. Nah, ini contoh frequency tables ya. Lokasi penjualan mobil. Di Kane ada 52 mobil terjual, Olean ada 40 mobil terjual, Sheffield ada 45 mobil terjual, dan Tainesta 43 mobil terjual. Kalau kita, nah ini data yang sudah rapi ya, yang udah dikelompokkan. 52 mobil itu semuanya terjual di Kane. Di Olean itu ada 40 mobil. Nah, kalau misalnya kita belum bikin frequency tablesnya, mungkin data mentahnya itu penjualan ke satu di Kane, penjualan kedua masih di Kane, penjualan ketiga masih Kane, baru penjualan keempat masih sudah di Olean, atau penjualan keempat ada di Sheffield. Jadi datanya itu masih amburadul, masih nggak berurut, masih belum terkelompokkan. Nah, kalau data belum terkelompokkan, kita nggak bisa melihat datanya itu nilai datanya itu, informasi datanya nggak bisa kita lihat dengan lebih baik. Kalau di sini kan kita sudah bisa lihat bahwa lebih banyak penjualan itu di daerah Kane, yang paling sedikit itu penjualan di daerah Olean. Nah, kemudian kita masuk ke relative class frekuensi. Apa sih relative class frekuensi ini? Kalau tadi frekuensi tables itu hanya memperlihatkan frekuensi mobil yang terjual di daerah mana. Nah, kalau relative frekuensi itu dia sudah memperlihatkan semacam persentase atau berapa sih relatif misalnya di Kane ini dia kan 52 frekuensinya. Dia relatively terhadap keseluruhan kelas itu, terhadap 180 mobil itu ada berapa persen? Ada berapa, kalau misalnya persentase ataupun dalam bentuk desimal boleh. Nah, kalau di daerah Kane ini 52 mobil itu ternyata menyumbang penjualan terhadap total keseluruhan mobil itu adalah 28,9%. Kalau daerah Olean itu menyumbang 22,2% terhadap total keseluruhan penjualan mobil. Nah, ini untuk membuat relative class frekuensi ini gampang ya. Kita tinggal ambil data frekuensi di lokasi penjualan tertentu dibagi dengan total penjualan di seluruh wilayah. Kalau di Excel ini number of cars-nya ini masih frekuensi tables ya. Lalu kita masukkan relatif frekuensinya. Ini 52 dibagi dengan total penjualan mobil. Nah, jangan lupa ini kita string atau kita kunci, kita kasih F4 di sini supaya kita bisa kunci ya, supaya kita bisa copy nanti formulanya ke bawah. Kita drag ke bawah. Nah, ini sudah memperlihatkan relatif frekuensinya. Nah, dari relatif frekuensi ini paling tinggi tapi nggak sampai 30% ya, ternyata ditopang oleh penjualan dari Kane. Nah, sudah ditabelkan. Sekarang kita akan menggambarkan grafiknya. Biasanya yang paling sering digunakan, grafik yang paling sering digunakan untuk mempresentasikan
kualitatif variabel itu adalah bar chart di sini. Apa itu bar chart? Bar chart ini diagram batang ya. Di sini kalian pasti udah sering nih ngelihat diagram seperti ini. Nah, jadi bar chart ini adalah sebuah grafik yang memperlihatkan nih kelas-kelas datanya itu digambarkan di garis horizontal atau di sumbu X-nya, dan frekuensinya itu di bagian sumbu Y-nya. Nah, jadi ini tinggi barnya atau tinggi batangnya itu dia memperlihatkan seberapa banyak frekuensi atau observasi di salah satu kelas di sini. Nah, kalau kita buat di Excel, ini gampang ya. Kita tinggal drag datanya, kemudian kita insert, lalu ini bar chart. Nah, akan langsung muncul bar chartnya. Nah, di sini kalau kalian mau tambahkan data labels, boleh kalian klik kanan add data labels, nanti muncul nih. Nah, ini opsional aja, boleh ditampilkan boleh tidak. Setelah bar chart, kita masuk ke pie chart. Jadi salah satu grafik lainnya untuk memperlihatkan data kualitatif itu disebut dengan pie chart. Apa bedanya dengan bar chart? Nah, kalau bar chart itu menampilkan frekuensi, kalau pie chart ini dia menampilkan persentase atau proporsi. Nah, ini contohnya ada 5 jenis kendaraan. Ini adalah jumlah penjualannya. Karena pie chart ini menampilkan data persentase, berarti dari data frekuensi yang ada, kita buat terlebih dahulu persentasenya. Nah, caranya seperti apa? Kalau untuk sedan berarti persentasenya ada 72 dibagi dengan 180, yaitu dibagi dengan total keseluruhan penjualan mobil. Nah, nanti dapat pie chart seperti chart yang ada di kanan bawah itu. Kalau kita bikin di Excel, ini ya. Kalau di Excel kita bikin persentasenya, ini sama dengan di 72 dibagi dengan total penjualan mobil. Kita kasih F4 kunci di sini supaya bisa kita copy ke bawah formulanya. Ya, tinggal drag 2 kali langsung ke copy ke bawah. Nah, untuk di Excel ini kalau kita mau bikin pie chart, kita bisa langsung menggunakan nilai frekuensinya saja, nggak perlu ke persentasenya. Jadi boleh langsung dari nilai frekuensi ataupun ke persentase, itu boleh dua-duanya. Kita insert, lalu kita ambil pie chart. Nah, muncullah persentase penjualan mobilnya. Nah, ini kan belum ada data labelsnya ya. Kita klik kanan add data labels. Nah, karena tadi yang kita sorot adalah frekuensi, yang muncul adalah frekuensi. Sementara pie chart itu biasanya lebih sering menampilkan persentase. Jadi di sini kita klik kanan, kita format data labelsnya. Nah, yang value-nya sudah ditampilkan, sekarang kita minta ditampilkan persentase. Nah, kalau dua nilai ini muncul, nah ini terlihat seperti ini. Nah, kalau kalian bingung misalnya takutnya kebaca 9,5%, 72,4%, mendingan value-nya di uncheck. Nah, dapatlah yang ditampilkan hanya persentase. Nah, kalau sudah ada grafik seperti ini, kita lebih gampang mengambil kesimpulannya. Berarti apa kesimpulannya? Oh, berarti penjualan tertinggi itu 40% ditopang oleh sedan, 30% oleh SUV, dan 70% yaitu 40 plus 30% itu penjualan mobil itu dihasilkan dari penjualan mobil sedan dan SUV di sini. Dan paling rendah itu adalah mobil hybrid, hanya menyumbang 5% dari penjualan. Mungkin karena mobil hybrid ini baru dipasarkan. Nah, itu bar chart frekuensi tables udah.
bar chart udah, pie chart sudah. Sekarang antara pie dan bar chart. Jadi pie chart dan bar chart itu sebenarnya sama-sama menampilkan data frekuensi maupun relatif frekuensi dari tabel yang sudah kita bikin. Nah, lalu kapan sih kita menggunakan pie chart dan kapan kita menggunakan bar chart? Kalau misalnya kita lebih tertarik untuk memperlihatkan atau menampilkan persentasenya, kita lebih baik menggunakan pie chart. Tapi kalau kita lebih tertarik untuk menampilkan frekuensi, lebih baik kita menggunakan bar chart. Nah, ini contoh ya. Jadi di sini ada skillodge.com. Dia sedang melakukan tes pasar terhadap websitenya yang baru. Kemudian dia pengen tahu tuh bagaimana kemudahan navigasi di website yang barunya. Kemudian dia memilih 200 regular internet user. Jadi ini sampelnya, dan ditanyakan kepada 200 regular internet user itu kemudahan navigasinya, apakah poor, good, excellent ataupun awesome. Nah, datanya sudah jadi, udah dikelompokkan. Yang menjawab awesome 102, excellent 58, good 30 dan poor 10. Kalau datanya belum dikelompokkan, mungkin kita akan ditampilkan datanya responden 1, jawabannya adalah awesome. Responden 2, jawabannya awesome juga. Responden 3, jawabannya poor. Responden 4, jawabannya good. Sampai 200 responden. Nah, dari 200 responden itu datanya kita kelompokkan menjadi 4, baru kita hitung per kelas itu berapa yang menjawab awesome, berapa yang menjawab excellent, berapa yang menjawab good, berapa yang menjawab poor. Nah, ini sudah ditampilkan, ya sudah rapi, tinggal kita pakai saja frekuensi tablesnya. Pertanyaan pertama adalah apa tipe pengukurannya? Tipe pengukuran dari kemudahan navigasi ini. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan bar chart. Yang ketiga, kita diminta untuk menggambarkan pie chart. Pertanyaan pertama, di sini jawabannya adalah ordinal. Kenapa ordinal? Karena jawabannya itu yang poor, lalu good, excellent, awesome itu sudah memperlihatkan urutan atau derajat datanya. Di mana orang yang menjawab awesome itu berarti menganggap kemudahan navigasinya sudah sangat bagus. Kemudian orang yang menjawab poor itu berarti dia menjawab kemudahan navigasinya itu masih buruk. Nah, berarti orang yang menjawab awesome itu merasa kemudahan navigasi itu lebih baik, lebih mudah dibandingkan orang yang menjawab excellent, dibandingkan orang yang menjawab good, dan dibandingkan orang yang menjawab poor. Nah, kenapa ordinal? Sudah ada rankingnya, tapi di sini kita belum tahu perbedaannya. Jadi apakah orang yang menjawab awesome itu menganggap 2 kali lebih mudah kemudahan navigasinya dibandingkan orang yang menjawab excellent? Apakah orang yang menjawab awesome itu merasa 3 kali lebih mudah dibandingkan orang yang menjawab good? Jadi kita tidak bisa mengetahui perbedaan antara awesome, excellent, good, dan poor. Tapi kita bisa meranking yang menjawab awesome, excellent, good, dan poor itu ke dalam ranking tertentu untuk kemudahan navigasi. Nah, ini kita balik ke Excel ya. Ini datanya. Sekarang untuk bar chartnya kita tinggal blok, lalu insert bar chart. Ini ya, boleh diganti namanya ease of navigation. Ini boleh kalian tampilkan data labelsnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menggambarkan pie chart, insert, lalu pie chart. Oke, ini kita tambahkan data labelsnya.
Lalu kita format agar tampilannya menjadi persentase. Nih, chart title-nya boleh dirubah. Kita lihat di sini. Nah, berarti 51% user menjawab kemudian navigasinya itu udah awesome. Kemudian 29% menjawab excellent, yang menjawab good 15% dan menjawab poor 5%. Jadi secara keseluruhan itu kemudian navigasinya sudah sangat bagus, yaitu 51 plus 29%, 80% itu menyatakan sudah di atas, sudah excellent dan di atas excellent di sini. Nah, kemudian contoh soal kedua, Descenzo Specialty Food dan Beverage Company, dia itu menyajikan cola drink dengan additional flavoring Cola Plus dan sangat populer di customernya. Kemudian perusahaan itu tertarik untuk melihat preferensi customernya terhadap Cola Plus, lalu Coca-Cola, Pepsi, dan Lemon Lime. Untuk melihat preferensi customer tersebut, dia memilih 100 customer yang dipilih secara acak, kemudian meminta mereka memilih mana yang paling mereka suka. Nah, karena ini kolektif mutually eksklusif, berarti satu customer itu hanya boleh memilih satu jenis cola. Jadi tidak boleh satu customer itu pilih misalnya Cola Plus dan Pepsi, nggak boleh, harus cuman satu saja. Nah, ternyata ini yang memilih Cola Plus ada 40 customer, Coca-Cola 25 customer, Pepsi 20 customer, Lemon Lime 15 customer. Jumlahnya 100 ya, sama dengan jumlah sampelnya. Nah, ini dinamakan dengan collectively exhaustive ya. 100 customer itu sudah ada semua di table, dan 4 kelasnya juga sudah ada semua di table frekuensi di sini. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah datanya kualitatif atau kuantitatif? Lalu alasannya apa? Kemudian table ini disebut dengan apa? Lalu table ini menunjukkan apa? Lalu kita diminta untuk menggambarkan bar chart. Yang terakhir kita diminta untuk menggambarkan pie chartnya. Jawaban pertama, apakah datanya kualitatif atau kuantitatif? Udah jelas ya, datanya adalah kualitatif. Karena apa? Karena yang kita tanyakan ke customer adalah kamu mau pilih Cola Plus, Coca-Cola, Pepsi, atau Lemon Lime. Data pilihan customer itu adalah data non-numerik. Datanya non-numerik, kan Cola Plus itu kan bukan data numerik di sini, ataupun Coca-Cola, Pepsi, ataupun Lemon Lime. Makanya disebut dengan kualitatif data. Nah, lalu pertanyaan kedua disebut apa tabelnya? Disebut dengan frekuensi table. Frekuensi table ini menunjukkan jumlah customer di masing-masing rasa tadi yang disukai, masing-masing minuman cola yang disukai. Kemudian apa yang ditunjukkan? Nah, kita bisa cek, jadi customernya itu paling suka minuman yang mana. Kemudian kita jadi bisa tahu minuman apa yang paling disukai oleh customer dan minuman apa yang paling tidak disukai customer. Nah, untuk membuat tabelnya kita balik ke Excel. Ya. Sekarang kita mau buat bar chartnya. Ini bar chartnya ya. Lalu kita bisa tambahkan data labels. Nah, lalu kalau mau bikin pie chart, kita insert pie chart. Kita tambahkan data labelsnya. Nah, ini masih dalam bentuk frekuensi, kita ubah. Klik kanan, format data labels.
Lalu kita cek percentage dan uncheck value-nya. Oke, berarti 40 customer suka Cola Plus, 25 customer suka Coca-Cola, 20% customer suka Pepsi, dan 15% customer suka lemon lime. Jadi paling banyak customer itu sukanya Cola Plus dan paling tidak disukai itu adalah lemon lime. Oke, jadi untuk kualitatif data udah selesai. Kalau untuk kualitatif data, data-datanya itu tidak numerik atau non numerik. Kemudian kita mengorganisasikan datanya ke dalam bentuk tabel, namanya frequency table. Kemudian kalau kita menggambarkan data tersebut atau menggambarkan data dari tabel tersebut, itu bisa menggunakan bar chart maupun pie chart. Kalau bar chart itu menampilkan frekuensinya, kalau pie chart itu biasanya menampilkan persentasenya. Selanjutnya kita akan masuk ke kuantitatif data. Bagaimana cara mendeskripsikan kuantitatif data?